Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Pasca Panen Perikanan. Sini kami akan memaparkan presentasi kami yang berjudul Preparasi Rumput Laut. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Profita. Untuk yang pertama yaitu definisi preparasi rumput laut. Pengertian preparasi rumput laut adalah proses yang mengubah rumput laut dari bentuk mentah menjadi produk yang siap digunakan. Ini mencakup berbagai langkah mulai dari pemanenan hingga pengemasan. Langkah-langkah prosesnya yaitu proses meliputi beberapa kajian penting, pemanenan, pembersihan untuk menghilangkan kotoran, pengeringan untuk menjaga kualitas, dan pengamatan untuk distribusi. Nilai gizi rumput laut. Rumput laut dikenal memiliki nilai gizi yang tinggi, kaya akan mineral seperti iodium, kalsium, dan zat besi, menjadikannya bahan penting dalam banyak produk makanan dan suplemen. Aplikasi dalam industri. Produk dari preparasi rumput laut dapat digunakan dalam berbagai industri, termasuk makanan, suplemen, kesehatan, dan kosmetik, berkat sifatnya yang multifungsi. Manfaat ekonominya yaitu preparasi rumput laut juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan pendapatan lokal melalui industri kelautan. Jenis-jenis rumput laut, yaitu ada rumput laut merah atau rhodophyta, merupakan jenis rumput laut yang kaya akan pigmen merah, sering digunakan dalam masakan Jepang seperti sushi. Contoh umum adalah nori dan dulse yang juga memiliki nilai gizi tinggi. Rumput laut hijau atau chlorophyta dikenal karena warnanya yang cerah. Rumput laut hijau sering digunakan sebagai suplemen kesehatan. Contoh populer termasuk chlorella dan Shea lettuce yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Rumput laut coklat atau Phaeophyta. Rumput laut coklat sangat bergizi dan sering digunakan dalam masakan Asia, seperti sup dan salad. Kambu dan wakame adalah contoh yang sering ditemukan dalam hidangan sehat. Manfaat gizi. Setiap jenis rumput laut menawarkan manfaat gizi yang unik, seperti kaya akan vitamin, mineral, dan serat ini menjadikannya sebagai tambahan yang baik dalam diet seimbang. Karakteristik rasa. Setiap jenis rumput laut memiliki karakteristik dan rasa yang berbeda, yang mempengaruhi cara penyajian dan penggunaan dalam berbagai masakan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Iska. Untuk langkah-langkah dalam preparasi rumput laut yaitu yang pertama adalah pemanenan. Proses awal dalam preparasi rumput laut adalah pemanenan, di mana rumput laut dikumpulkan dari laut atau kolam budidaya. Pemanenan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, pembersihan. Setelah pemanenan, rumput laut perlu dibersihkan dari kotoran, pasir, dan organisme lain yang mungkin menempel. Pembersihan ini untuk memastikan bahwa produk akhir aman dan bersih untuk dikonsumsi. Yang ketiga ada pengeringan. Pengeringan adalah langkah penting untuk mencegah pembusukan dan memperpanjang umur simpan rumput laut. Metode pengeringan dapat dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari atau menggunakan oven, tergantung pada kondisi cuaca dan jenis rumput laut. Untuk yang keempat, pengemasan. Langkah terakhir dalam pengemasan rumput laut dalam wadah kedap udara untuk menjaga kesegaran. Pengemasan yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas dan mencegah kontaminasi setelah proses preparasi selesai.
Untuk teknik pengeringan rumput laut, perbandingan metode pengeringan alami dan buatan. Pengeringan alami, metode ini memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan rumput laut. Keuntungannya adalah biaya yang rendah dan dampak lingkungan yang minimal. Namun, kelemahannya adalah ketergantungan pada cuaca yang tidak selalu dapat diandalkan. Pengeringan buatan. Metode ini melibatkan penggunaan oven atau alat pengering untuk mencapai kontrol suhu dan kelembapan yang lebih baik. Meskipun lebih efisien, biaya operasionalnya lebih tinggi dibandingkan dengan pengeringan alami. Metode pengeringan, keuntungan dan kerugian. Alami, keuntungannya biaya rendah, ramah lingkungan. Untuk kerugiannya tergantung pada cuaca. Metode buatan, keuntungannya kontrol suhu lebih baik dan kerugiannya biaya lebih tinggi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Gamal. Manfaat kesehatan rumput laut. 1. Kaya nutrisi. Rumput laut merupakan sumber nutrisi yang sangat kaya, mengandung berbagai vitamin seperti A, C, E, dan K. Selain itu, mineral penting sebagai yodium, kalsium, dan magnesium juga terdapat dalam jumlah yang signifikan, menjadikannya tambahan yang berharga bagi diet seimbang. 2. Mendukung kesehatan tiroid. Yodium yang terdapat dalam rumput laut sangat penting untuk menjaga fungsi tiroid yang optimal. Tiroid berperan dalam pengaturan metabolisme tubuh, sehingga asupan yodium yang cukup dari rumput laut dapat membantu mencegah gangguan tiroid seperti hipotiroidisme. 3. Sumber antioksidan. Rumput laut mengandung senyawa antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Antioksidan berfungsi untuk mengurangi stres oksidatif yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis, termasuk kanker dan penyakit jantung. 4. Mendukung diet sehat. Studi menunjukkan bahwa konsumsi rumput laut dapat berkontribusi pada pola makan sehat. Integrasi rumput laut ke dalam makanan sehari-hari dapat membantu meningkatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, serta mendukung kesehatan secara keseluruhan. 5. Pencegahan penyakit. Dengan nutrisi yang kaya dan sifat antioksidan, rumput laut berpotensi berperan dalam mencegah berbagai penyakit. Mengkonsumsi rumput laut secara teratur dapat membantu memperkuat sistem imun dan mengurangi resiko penyakit kronis di kemudian hari. Rumput laut dalam industri non-pangan. Aplikasi rumput laut di luar makanan, yaitu 1. Kosmetik. Rumput laut digunakan secara luas dalam industri kosmetik. Kandungan alaminya memberi sifat melembabkan dan yang sangat baik, menjadikannya bahan populer dalam krim dan produk perawatan kulit lainnya. Selain itu, rumput laut juga memiliki antioksidan yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang kedua, yaitu pakan ternak. Rumput laut juga dimanfaatkan sebagai suplemen nutrisi dalam pakan ternak. Penambahan rumput laut dalam diet hewan terbukti dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas hewan, membantu dalam proses pencernaan, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka. Yang ketiga yaitu industri farmasi. Dalam industri farmasi, rumput laut berfungsi sebagai bahan baku penting dalam pembuatan berbagai obat-obatan. Komponen bioaktif yang terdapat dalam rumput laut, seperti polisakarida, memiliki potensi terapeutik yang dapat digunakan untuk mengembangkan obat-obatan baru yang lebih efektif. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fani. Baik, untuk tantangan dalam preparasi rumput laut itu ada 5. Yang pertama itu ketersediaan. Untuk ketersediaan rumput laut sangat dipengaruhi oleh musim dan lokasi perpanenan yang terbatas. Penentuan waktu yang tepat untuk panen sangat penting untuk memastikan pasokan yang berkelanjutan. Lalu yang kedua itu ada kualitas air. Faktor krusial yang mempengaruhi pertumbuhan rumput laut, populasi dan
kontaminasi dapat menurunkan nilai gizi dan kualitas rumput laut, sehingga memerlukan perhatian khusus dari semua pihak terkait. Lalu yang ketiga itu ada teknik pengolahan. Untuk pengolahan rumput laut memerlukan teknologi yang tepat untuk menjaga kualitas produk akhir. Teknik yang tidak memadai bisa menyebabkan kerusakan pada rumput laut dan mengurangi nilai jumlah di pasar. Lalu yang keempat itu strategi mitigasi. Mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan, penelitian, dan pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumput laut. Lalu yang terakhir itu pentingnya kualitas. Menjamin kualitas rumput laut tidak hanya penting untuk memenuhi permintaan pasar, tetapi juga meningkatkan daya saing produk di tingkat global. Next. Lalu ada tren dan inovasi dalam preparasi rumput laut. Yang pertama itu penggunaan teknologi modern. Pengeringatan dan pengolahan rumput laut yang lebih efisien, memanfaatkan teknologi terkini, termasuk penggunaan mesin pengering yang dapat mengurangi waktu dan biaya produksi, serta meningkatkan kualitas rumput laut. Yang kedua, pengembangan produk baru. Inovasi dalam menciptakan produk berbasis rumput laut seperti pasta, snack, dan suplemen kesehatan. Produk-produk ini tidak hanya memenuhi permintaan pasar, tetapi juga menawarkan alternatif yang sehat dan bergizi untuk konsumen. Lalu yang ketiga itu ada sustainable practices. Produk pada budidaya rumput laut yang ramah lingkungan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Praktik ini mencakup metode budidaya yang tidak merusak lingkungan dan mendukung ekosistem laut, serta penggunaan bahan baku yang bertanggung jawab. Lalu yang terakhir itu ada permintaan pasar yang meningkat. Inovasi dalam preparasi rumput laut membantu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat akan produk sehat dan alami. Dengan meningkatkan kualitas dan variasi produk, industri rumput laut dapat lebih bersaing di pasar global. Baik. Untuk kesimpulan dan ringkasan, pentingnya preparasi dan manfaat rumput laut dalam industri. Untuk yang pertama, preparasi rumput laut. Preparasi rumput laut melibatkan serangkaian langkah yang kompleks, termasuk pemilihan jenis rumput laut, pembersihan, pemotongan, dan pengeringan. Proses ini sangat penting untuk memastikan kualitas produk akhir yang akan digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang kedua, manfaat kesehatan. Rumput laut kaya akan nutrisi termasuk vitamin, mineral, dan antioksidan. Konsumsi rumput laut dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, sistem pencernaan, dan mendukung penurunan berat badan. Ini menjadikannya bahan yang sangat berharga dalam diet sehat. Yang tiga, aplikasi dalam industri. Rumput laut tidak hanya digunakan dalam makanan, tapi juga dalam industri kosmetik, farmasi, dan bioteknologi. Potensi aplikasinya yang luas menunjukkan pentingnya inovasi dalam pemanfaatan rumput laut untuk berbagai keperluan. Untuk nomor 4 dan 5 akan dilanjutkan oleh Saudara Dedi. Untuk yang keempat, tantangan yang dihadapi. Industri rumput laut menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, regulasi lingkungan, dan persaingan pasar. Menghadapi tantangan ini dengan inovasi dan praktik berkelanjutan adalah kunci untuk pertumbuhan industri di masa depan. Yang kelima, masa depan berkelanjutan. Mendorong inovasi dan keberlanjutan dalam industri rumput laut dapat membantu menciptakan produk yang tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, tetapi juga ramah lingkungan. Ini akan menjadi fokus utama untuk perkembangan industri dalam berbagai tahun ke depan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.